Uh, Baik teman-teman, kali ini kita mau sedikit bicara tentang separatisme di Papua. 3 bulan yang lalu saya berjumpa dengan salah seorang warga asli dari Serwi. Beliau berkata, dalam bahasa Jawanya gini, anu mas, dulu waktu belum ada TNI di Papua memang banyak rusuh. Saya punya toko sering dijarah oleh kelompok separatisme itu. Namun ketika TNI sudah ada di Papua, sudah mulai berkurang penjarahan, bahkan sekarang sudah tidak ada di tempat teman saya itu. Nah, apabila kita bicara tentang separatisme, beberapa tahun yang lalu juga sempat ada pemberian penghargaan dari Oxford untuk salah satu tokoh KKB, Benny Wenda namanya. Benny Wenda diberikan penghargaan oleh Oxford dan juga diberi panggung untuk berbicara oleh TED Australia. Dia dianggap sebagai seorang pahlawan. Di sini dianggap sebagai seorang pengkhianat, di sana dianggap sebagai seorang pahlawan. Sebelumnya juga ada isu mengapa kelompok separatis di Papua tersebut bisa memiliki persenjataan yang cukup banyak. Ada isu yang berhembus bahwa persenjataan itu datang dari Australia, turun di Papua New Guinea, lalu diseberangkan ke Jayapura. Sebenarnya apa sih yang menjadi sebab munculnya separatisme di Papua? Menurut saya karena beberapa tahun yang lalu pemerintah kurang konsen dalam membangun Papua. Baru pada pemerintahan Bapak Jokowi ini pemerintah mulai menebus dosa terhadap warga Indonesia yang ada di Papua. Termasuk dalam kampanyenya waktu fit and proper test Pak Tito Karnavian, beliau berkata salah satu yang menyebabkan waktu fit and proper test Pak Tito di DPR, beliau mengatakan salah satu yang menyebabkan Pak Jokowi menang adalah kemenangan beliau di Papua. Dengan bercanda beliau bilang karena Papua memiliki ikatan tersendiri dengan Bapak Jokowi dan juga Ibu Irian, karena namanya ibunya juga Ibu Iriana. Namun kasus separatisme ini kembali mengemuka beberapa waktu yang lalu ketika kelompok tersebut menangkap dan menyekap pilot Susi Air. Nah, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan dialog dengan kelompok tersebut, namun memang mereka meminta persenjataan yang tidak masuk akal sebagai tebusan pilot Susi Air tersebut. Karena gagalnya komunikasi dialog tersebut, maka pemerintah berusaha secara tindakan operasi untuk memberantas kelompok separatisme dan membebaskan pilot Susi Air. Namun pada beberapa waktu yang lalu salah satu anggota terbaik warga Indonesia gugur karena dibunuh oleh kelompok KKB tersebut. Tentu pemerintah perlu bersikap
lebih tegas terhadap kelompok KKB tersebut. Karena kelompok tersebut selain meresahkan warga lokal di Papua, juga membuat gangguan ketertiban di tingkat, bahkan sampai tingkat nasional, karena mereka memang disokong oleh kekuatan besar. Pemerintah juga perlu tegas terhadap negara-negara yang diindikasi ada di belakang kelompok separatisme Papua itu, karena ini urusan kedaulatan di negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.